Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Ibu Melia Ambarwati. Saya adalah owner dari Melia Hijab. Jadi Melia Hijab itu pertama kali produksi di tahun 2019. Di akhir tahun 2019 lebih tepatnya. Terus setelah itu berjalan sampai 2020. Tepatnya kurang lebih 5-6 bulan setelah kita berjalan, langsung ada COVID. Pertama kita produksi sendiri itu karena kebetulan waktu itu saya ketua paguyuban Bukades juga sekecamatan Borno yang dipasrahi untuk mengadakan sebuah seragam dalam jumlah yang agak banyak. Waktu itu mau ada lomba senam, sudah cari ke sana nggak ada. Terus akhirnya berpikir gimana ya kalau mau bikin aja gitu, karena memang saya itu orangnya suka mencoba hal baru. Jadi ya wes dicoba aja gitu. Akhirnya dicoba, alhamdulillah pertama kali seragaman itu banyak yang suka. Akhirnya banyak yang tanya lagi karena memang Indonesia itu kan mayoritas perempuannya berhijab ya. Jadi untuk jualan hijab itu menurut saya itu adalah sebuah ide bisnis yang luar biasa kayak gitu. Akhirnya di situ banyak yang pesen, kita produksi lagi. Bahan yang saya order setelah itu adalah bahan yang saya ambil dari Jakarta, dari Tanah Abang lebih tepatnya. Waktu itu pertama ngambil bahan dari situ karena belum mengenal pabrik-pabrik kayak sekarang. Kalau sekarang kan hubungannya langsung ke pabrik, pesan warna, celup warna sendiri, pilih warna dan lain sebagainya. Kalau dulu kan belum. Belinya dulu awal saya juga masih meteran tuh Mas. Jadi belinya belum roll-rollan kayak sekarang. Kalau sekarang itu kan sudah yang roll, yang setiap warna satu roll berapa roll gitu. Kalau dulu belum, dulu masih per warna berapa meter gitu. Nah, harga antara meteran sama yard itu terpautnya lumayan jauh nih. Jadi kita produksi waktu itu masih meteran, kita bikin hijab. Ingat banget bazar pertama kali kita ikutin itu waktu ada acara festival hadrah di depan kecamatan Borno. Itu kita ikut di situ. Alhamdulillah dalam 2 atau 3 hari bazar itu produk yang baru kita produksi tadi itu habis. Kalau Melia Hijab diceritakan dari nol itu benar-benar dari nol Mas, karena memang modal yang kita tanamkan dari awal itu sangat kecil. Jadi berkembang itu bukan sesuatu yang instan dan cepat. Melia Hijab punya store sendiri itu butuh waktu kurang lebih 5 tahun baru bisa bikin store. Kenapa? Karena memang awalnya kita fokusnya di online. Tapi tahu sendiri sekarang online itu gila-gilaan, banting-bantingan harga dan lain sebagainya. Alhamdulillah karena lokasi kita ada di masih kecamatan, belum kota besar. Jadi orang-orang masih senang berbelanja secara offline. Akhirnya ketolong itu. COVID pun juga kita ketolong dengan pembelanjaan atau pembelian secara offline kayak gitu. Saat COVID 2020, tepatnya bulan Maret kalau nggak salah ya, itu COVID, kita memberanikan diri di bulan Mei untuk kolaborasi dengan Kesha Ratuliu. Itu influencer yang lumayan sudah terkenal, pasti banyak yang tahu Kesha Ratuliu itu siapa. Kita kolaborasi, tujuan saya waktu itu untuk supaya nama Melia Hijab ini cepat meroket gitu tujuannya. Budgetnya lumayan, kalau misalnya kalian tahu jenengan tahu untuk kolaborasi bareng influencer itu kan pasti budgetnya lumayan. Itu saya sudah nabung untuk mengumpulkan budget itu, tapi ternyata setelah produksi beribu-ribu pieces dengan packaging yang bagus sesuai pokoknya sama requestnya influencer tersebut, apa-apa itu ternyata penjualan tidak begitu naik karena memang harganya itu sekitar ratusan ribu lah ya, harganya ratusan ribu. Terus yang kedua, mungkin target pasarnya Melia Hijab itu kurang pas kalau misalkan ada kita jual harga segitu gitu. Jadi kurang pas gitu aja.
Awal-awal di tahun 2021, 2022 itu kita gandeng kolaborasinya sama influencer semua, Mas. Jadi Meilia Hijab itu pernah photoshoot bareng Nandra, bareng Dwi Handa, bareng Hamidah, bareng Kak Clemonti. Pokoknya banyak lah yang kayak gitu. Tapi ternyata memang waktu itu karena mungkin nama Meilia Hijab ini belum dikenal banyak orang, jadi ya feedbacknya itu kecil gitu. Untuk pemula kayaknya jangan terlalu terburu-buru deh. Santai aja, step by step dinikmatin. Karena memang untuk ngejar kayak begitu itu kita butuh budget yang gede juga kayak gitu. Akhirnya sekarang kita memutuskan untuk fokus, kita jualan quantity, kita jualan produk, kita jualan kualitas. Jadi kita udah jarang banget kerjasama sama influencer, kita jarang banget kerjasama atau endorse segala macam, kita udah hampir tidak pernah. Bahkan photoshoot aja itu kadang kita ala kadarnya. Saya jadi modelnya sendiri, sudah nggak pakai model-model yang selebgram-selebgram lagi sudah. Malah itu yang dicari para customer gitu. Personal branding ya. Karena mereka mungkin mengenal saya, akhirnya apa yang saya pakai mereka pingin. Jadi kayak lebih mudah aja untuk oh ya udah aku pakai aja. Dengan aku pakai fiti-fiti di TikTok itu mereka pasti tanya yang dipakai itu bajunya dijual nggak Bu? Jilbabnya itu yang mana yang dipakai? Malah justru seperti itu. Akhirnya sekarang ya sudah memutuskan untuk kita santai aja, pokoknya kita nggak usah pakai bantuan influencer lagi, terus ditelatenin sendiri aja kayak gitu. Alhamdulillah malah lebih gede dan lebih cepat berkembang kayak gitu. Omset awal sebetulnya kalau omset sampai sekarang sih tiap bulannya naik turun ya. Kita nggak bisa kayak mematok. Kalau pas kayak bulan-bulan mendekati Ramadan ya pasti omsetnya gede. Tapi kalau pas kayak bulan-bulan yang kan kita lokasinya juga di kecamatan, di desa. Jadi kan nggak begitu yang kayak gitu. Cuma kita tertolong sama penjualan online juga. Kayak gitu, live di TikTok, Shopee. Kita kan main di situ juga. Jadi ya kalau untuk rata-rata awal dulu sebelum kita gede sekitar 500-an lah per bulannya. Itu saya belum ngambil karyawan, Mas. Jadi setiap bulan itu kita ada di 500 pieces lebih, itu kita belum ambil karyawan. Saya masih sendiri tuh, handle semuanya sendiri. Terus akhirnya di 2022 kalau nggak salah, itu saya baru kayak riwah nih kan, makin handle produk makin banyak, harus lari ke sana ngurusin apa produksi karena waktu itu di rumah belum ada mesin jahit, saya masih jahitnya itu di tempat-tempat penjahitnya, jadi masih riwa-riwi ngurusin produksi, riwa-riwi ngurusin bahan, penjualan, marketing dan lain sebagainya. Akhirnya saya putuskan untuk saya ngambil satu karyawan. Nah itu karyawan pertama. Alhamdulillah sekarang 8 ya. 8 karyawan untuk hijab, alhamdulillah. Kalau produknya di sini macam-macam, banyak sekali teman-teman untuk produknya. Ada produk segi 4 yang polosan, itu kita ada di series Cotton Plain, ada di series Paris Japan, ada di series Baby Paris, Voile. Terus untuk Malai itu juga polosan. Pasmina ada di Baby doll ceruti, ada di pasmina kaos, pasmina inner, pasmina instan. Motif ada di series Niskala, itu per motif-motifan. Kalau masnya sering simpangan sama cewek-cewek daerah Borno, Mbak Bat itu hampir rata-rata semua hijabnya Meilia hijab. Untuk yang motif itu di Kecamatan Borno itu kita kayak jadi pelopor gitu Mas. Jadi awal-awal hijab motif itu kayaknya Meilia hijab itu udah ada duluan gitu. Terus untuk instan kita juga ada. Nah ini sering banget dipakai untuk oleh-oleh umroh, haji, untuk instannya. Kita instan ada pakai pad, soft pad, non pad, tali. Kalau macam-macamnya ada scruf yang tadi kolaborasi sama Kesha Ratuliu, kita juga ada cana scruf, kita ada ciput, ada scrunchie, banyak lah. Baju-baju juga kita ada, blouse, dress, legging, inner, macam-macam. Kesulitan itu ada pada diri sendiri sih sebetulnya. Kadang ngerasa kayak capek,
kadang ngerasa kayak bosen. Nah, itu pembisnis itu kadang kayak ngerasa bosen gitu. Ada kan rutinitas setiap harinya kan itu aja ya. Jadi kayak gini, pulang dari ngajar langsung ke toko sampai sore, nanti pulang istirahat bentar, ketemu anak, malamnya sini lagi. Jadi rutinitas kayak gitu itu kadang membuat bosan. Nah, untung support system kayak keluarga itu mensupport banget sehingga rasa bosan itu kadang hilang gitu. Itu aja sih kalau kesulitan itunya. Kalau misalkan kayak naik turunnya omset, saya rasa semua bisnis gitu deh. Saya menikmati itu. Zaman dulu kita jualan di Line, Shopee, terus Instagram kita juga pakai. Kalau Instagram itu lebih ke pakai Linktree kan. Jadi diklik linknya nanti langsung ke WhatsApp, ke apa, ke Facebook Ads kita juga pakai waktu itu. Terus karena memang kita mengikuti tren, nah saat ini yang lagi naik daun banget itu si TikTok, kita akhirnya pakai si TikTok. Karena memang algoritmanya itu kayak lebih mudah tercapai daripada itu yang lain ya, apa sosmed yang lain. Penjualan TikTok ini juga lumayan kalau menurut saya. Makanya itu kita akhirnya fokus ke TikTok sama Shopee. Kita meninggalkan Line, kita meninggalkan Facebook. Instagram mungkin hanya untuk posting-posting aja, kayak gitu. Kompetitor di bidang yang semacam ini tuh banyak banget. Saya mau bercerita sedikit. Di awal saya bikin hijab tuh Mas, kan udah kayak bikin hijab gini, banyak yang penasaran dan banyak yang beli. Akhirnya terkesan rame. Di situ banyak banget berbondong-bondong orang yang ikut-ikutan bikin produk yang sama. Namanya orang tersaingi pasti bingung dong Mas ya. Tapi saya berpikirnya ya udah, memang ini peluang untuk banyak orang bisa seperti ini kan gitu. Akhirnya ya wes nggak apa-apa, selagi itu persaingan yang sehat sih nggak masalah ya menurut saya. Akhirnya karena saya konsisten, ya banyak brand-brand yang hanya coba-coba dan akhirnya gulung tikar kayak gitu. Memang kan butuh ketelatenan dan konsisten. Mungkin pas meninggal orang tua ya sama saudara ya. Itu di tahun 2023, kakak saya meninggal di bulan Mei, menyusul bapak saya di bulan Agustus dan ibu saya di bulan Oktober. Itu saya memang kayak berpikir, ya Allah lah, aku diparingi sukses tapi orang tua aku nggak ada, ya apa? Kan kebanggaan kita ketika kita jadi anak itu bisa menunjukkan bahwa ini loh saya sukses, ini loh saya bisa membeli apa yang jenengan butuhkan, kan kayak gitu. Untung support systemnya kayak anak-anak, kayak suami itu selalu ada di samping, jadi kan bisa kayak kalau kayak gitu kan, kalau pas kita lagi galau gitu kayak gak bisa berpikir jauh ya Mas ya, kan kayak sentek gitu ya. Ini itu yang ngasih support bahwa kayak gini kayak gitu. Sampai sekarang kalau pas saya kayak lagi kayak gini itu saya sering nangis sendiri tuh. Andaikan mereka saat ini masih hidup pasti seneng banget. Karena memang almarhum bapak saya itu orangnya tipikal orang yang tidak mudah menyerah. Jadi sampai beliau lumpuh waktu itu selama 8 tahun, tapi beliau masih berpikir bagaimana caranya beliau masih produktif kayak gitu ya, sebisanya apa yang beliau lakukan seperti itu. Saya pernah melakukan import ke luar negeri di Jepang sama di Malaysia. Tapi karena waktu itu terganggu sama sistem, terus memang terkendala dengan pembayaran. Jadi di sana itu pembayarannya itu kayak tertunda-tunda gitu loh Mas. Nah, komunikasinya kan sedikit susah karena bahasa ya. Jadi kan harus translate. Saya juga nggak pintar bahasa Inggris soalnya. Jadi akhirnya kayak terkesan ribet gitu. Ya, akhirnya terus ini kemarin saya juga sempat ikut kelas untuk import luar negeri. Ada e-commerce-nya, ada kayak semacam dibantu dengan beberapa pihak dari dinas. Kemarin dikasih pelatihan kayak gitu, tapi belum saya dalami lagi, kayak trauma. Kan bener tuh Mas, jadi untuk pengusaha pemula hati-hati banget. Jadi kalau saya Mas, bahan
pembelian bahan, itu saya selalu tanya untuk toko mereka yang ada di e-commerce, Shopee, TikTok, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau mereka punya toko di situ, insya Allah mereka amanah. Kenapa begitu? Karena mikir saya, kan dia pakai pihak ketiga ya. Walaupun ada adminnya, tapi dia ada pihak ketiga gitu. Jadi kan uang tidak langsung masuk ke penjual. Kita bisa komplain sebelum kita terima jadi dengan benar, kita klik pesanan diterima, kan uang tidak masuk. Nah, jadi saya awal-awal dulu belanjanya lewat kayak gitu. Walaupun kena admin, ongkirnya sedikit mahal, tapi aman. Terus akhirnya punya channel untuk ke pabrik sendiri, itu baru percaya banget. Kalau udah namanya gede, nggak mungkin dia mau nipu kayak gitu. Kalau komplain, itu kita rasa hal yang sangat wajar. Kita jadikan komplain itu sebagai bahan untuk kita selalu berbenah. Dalam arti seperti itu aja sih. Jadi kita nggak pernah kayak menanggapi yang dengan marah-marah atau bagaimana, enggak sih kayak gitu. Ya kalau komplain sering, mungkin keterlambatan paket sampai, terus ada barang mungkin anak-anak sedikit trader ada noda atau apa, guys, sering lah pokoknya komplain itu nggak masalah sih bagi saya. Itu sebuah apa ya, kayak kritik dan saran yang membangun kayak gitu. Cara mengatasinya dengan satu, pasti minta maaf dulu ya. Permintaan maaf, terus biasanya kalau barangnya mau diretur atau ditukar silakan. Kalau tidak mau biasanya kita kasih cashback untuk pembelian selanjutnya. Kayak gitu aja. Karena memang kita juga agak selektif Mas dalam produksi. Jadi anak-anak itu harus benar-benar yang jeli dan teliti gitu. Jadi kita benar-benar menghindari yang namanya barang defect atau reject. Kalaupun ada bahan reject atau defect, itu kita kumpulkan dalam sebuah kelompok sendiri, di mana harganya pun nanti dia nggak normal gitu. Seperti itu. Karena kita memang nggak mau untuk membohongi customer, untuk jual barang defect tapi dengan harga yang normal, itu enggak sih, kayak gitu. Kalau harapan kedepannya, bismillah, semoga Meilia Hijab ini bisa membuka banyak lagi store di mana-mana, toko di mana-mana, dan kita inginnya Meilia Hijab ini juga menjadi salah satu usaha yang nantinya akan memberikan peluang untuk lapangan pekerjaan. Pekerjaan itu nggak harus yang keluar rumah sebetulnya. Contoh di Meilia Hijab itu ada pekerjaan yang nggak harus keluar rumah, yaitu jadi reseller. Jadi reseller di sini itu mudah banget syaratnya. Bisa langsung gabung, nggak usah bingung masalah posting-posting apa, kita sudah sediakan semua. Jadi ibu rumah tangga pengen jadi reseller bisa. Jadi pegawai kantoran yang ribet pengen jadi reseller bisa. Kita juga ada membuka peluang untuk afiliator dengan sampel gratis juga. Yang saya alami itu ridho orang tua sama ridho suami. Itu kunci yang saya alami ya. Yang saya alami itu. Jadi saya dari dulu sama orang tua itu kayak ngerasa ya wes memuliakan bener-bener sebisanya ya, dalam arti saya benar-benar kayak memuliakan mereka. Begitu juga dengan suami. Ketika suami saya bilang nggak usah, ya berarti ya wes nggak usah, nggak ada masalah, nggak usah. Kalau suami ya udah cobaan, ya nggak apa-apa, saya coba. Kayak gitu sih intinya kalau garis besarnya. Buat teman-teman yang ingin dapetin produk Meilia Hijab, bisa langsung datang ke store-nya Meilia Hijab ada di Jalan Raya Burno Kanor, tepatnya di Desa Pomahan, atau Maps Meilia Hijab. Kita juga berjualan di e-commerce, ada di TikTok Meilia Hijab, Shopee Meilia Hijab. Kalau kalian pengguna Facebook bisa kepoin di Facebook Meilia Hijab, Instagram Meilia Hijab. Mungkin itu, nanti banyak produk yang ada di sini, ada diskon di beberapa waktu tertentu. Pokoknya untuk harga jangan khawatir, terjangkau banget. Kita dari harga cuma 25 ribuan aja udah dapat hijab. Sampai harga yang mahal premium juga kita ada. Untuk hampers, untuk oleh-oleh haji, umroh, kita menyediakan dengan jumlah besar atau pembelian secara partai atau grosir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe Naik Pangkat channel ya.